adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Elmi di Bina Iman Anak. Hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Kak Elmi bacakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi di firman Tuhan ini bercerita tentang seorang yang membangun rumah. Pernahkah adik-adik melihat orang membangun rumah? Nah, kebanyakan orang yang membangun rumah pasti akan membangun di tanah yang kuat. Tanahnya yang seperti apa? Tanah yang keras, yang berbatu. Tujuannya apa? Supaya rumah itu ketika dibangun tidak mudah roboh ketika ada goncangan atau ketika ada angin kencang. Nah, tidak ada orang yang membangun rumah di atas pasir. Kenapa? Karena pasir itu bukanlah tempat yang kuat untuk membangun rumah. Kalau kita bangun rumah di atas pasir, Tuhan berkata, kita orang yang bodoh. Kenapa? Karena sudah tahu pasir itu tidak kuat, tapi tetap membangun rumah. Hasilnya apa? Pasti rumah itu akan roboh. Nah, adik-adik, sama dengan kita. Rumah harus dibangun di atas batu yang kuat. Sebenarnya rumah itu apa? Nah, rumah itu adalah iman kita. Ya, supaya iman kita kuat, kita harus membangun iman kita di atas batu yang kuat. Batu itu siapa? Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat berkata bahwa Yesus adalah batu karang yang teguh atau batu karang yang kuat. Jadi bagaimana supaya iman kita kuat? Kita harus bangunnya di mana? Di atas dasar batu yang kuat, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, gimana caranya supaya iman kita di dalam Tuhan Yesus ini tetap kuat? Yang pertama tadi sesuai dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berkata, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Makanya kalau sekolah minggu, komcil, atau ibadah lainnya, ketika firman Tuhan disampaikan, kita harus mendengarkan dengan baik. Supaya apa? Kita mengerti firman Tuhan itu dan kita bisa menyimpan di dalam hati kita. Dan yang kedua, ketika kita sudah mendengarkan firman, sudah mengerti firman itu, kita harus melakukannya setiap hari. Ya, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan, kita harus melakukan firman itu setiap hari. Nah, disitulah iman kita terus bertumbuh dan menjadi kuat. Nah, adik-adik, contohnya gimana sih? Contohnya gini loh, ketika ada teman-temanmu yang mungkin mengejek kamu atau menjauhi kamu, ada yang pernah membuli kamu? Nah, kita tidak mudah goyah, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus berkata, kita harus tetap mengasihi teman-teman kita, sekalipun mereka berbuat jahat kepada kita. Dan yang kedua, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita nggak sedih ketika mungkin teman-teman kita hanya sedikit, yang lainnya nggak suka sama kita, padahal kita sudah baik. Nggak apa-apa. Tetap percaya dan lakukan firman, percaya bahwa Yesus adalah sahabat kita, tidak pernah meninggalkan kita, dan lakukan firman Tuhan, tetap mengasihi teman kita yang berbuat jahat kepada kita. Milikilah iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus dan bertumbuhlah setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.